Hai, perkenalkan nama saya Titis Nistiasari. Kali ini saya akan membahas tentang financial statement. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan keuangan secara lengkap, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, kemudian ada catatan dan laporan lainnya, serta terdapat penjelasan yang merupakan bagian integral dari sebuah laporan keuangan. Nah, kita masuk dalam unsur persamaan dasar pencatatan, di mana ada 5. Yang pertama yaitu harta, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan kelima biaya. Apa sih harta? Harta biasanya kita sebut aset dalam dunia akuntansi. Harta merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dinyatakan dengan satuan uang. Kemudian yang kedua ada hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan pada pihak tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu modal. Modal biasanya sering kita sebut juga sebagai ekuitas. Nah, modal sendiri merupakan hak pemilik atas semua kekayaan perusahaan. Yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat dari penjualan produk barang maupun jasa. Yang terakhir, kelima yaitu ada biaya. Biaya merupakan semua pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang, di mana pengorbanan tersebut sudah terjadi. Nah, di sini adalah cara gampang kita memahami bentuk akun harta dan biaya, di mana harta dan biaya adalah kredit. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam harta? Harta terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang mudah dicairkan atau ditunaikan. Contohnya, ada kas, kemudian persediaan, lalu ada perlengkapan, piutang, dan sebagainya. Yang kedua adalah aset tetap. Aset yang dimiliki yang memiliki nilai manfaat bagi perusahaan, yaitu tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan kendaraan. Kemudian ada biaya. Apa sih contoh biaya? Tadi kan katanya biaya adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan. Nah, di contohnya ini apa nih? Yaitu biaya listrik, biaya gaji, biaya sewa, dan lain-lain. Kemudian, nah, ini adalah cara menghafal yang paling mudah. Ternyata 3 akun ini adalah debit. Nah, semua yang ada di hutang, modal, dan pendapatan yaitu di debit. Apa saja sih yang termasuk dalam hutang? Hutang itu ada 2. Ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar yaitu hutang yang memiliki jatuh tempo pembayaran di bawah 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah hutang pada supplier atau pemasok persediaan bahan baku. Kemudian, kalau hutang jangka panjang, berarti kan hutang yang memiliki jatuh tempo pembayaran di atas 1 tahun. Contohnya yaitu pinjaman dari perbankan, biasanya yang bernilai besar, benar. Kemudian jika memiliki jatuh tempo pelunasan agak lama dan lebih dari 1 tahun. Kemudian ada modal. Modal katanya tadi adalah hak pemilik atas semua kekayaan. Contohnya apa? Seperti modal sendiri, modal hibah, laba ditahan, dan jika ada tambahan modal disetor. Yang terakhir adalah pendapatan. Tadi katanya pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Nah,
sih? Contohnya apa? Seperti penjualan barang, pendapatan sewa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih laporan keuangan utama itu. Pertama, ada neraca. Nah, neraca sering kita sebut balance sheet. Apa sih? Nah, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Nah, dalam penerapannya, laporan neraca itu ada 2 macam, yaitu bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Kenapa laporan neraca ini menjadi prioritas di perusahaan? Nah, minimal untuk mengetahui apa sih data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Jadi, data dalam neraca tidak boleh ada selisih serupiah. Kalau ada revisi, harus segera diselesaikan. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini biasanya data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya juga laporan laba rugi ini menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Sebagian besar laporannya dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Kemudian ada laporan arus kas atau disebut juga dengan cash flow. Nah, cash flow sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang masuk dan keluar, uang masuk dan uang keluar selama satu periode. Nah, laporan ini sangat berguna sekali ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Makanya itu, Anda juga bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang sangat penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu. Tujuannya apa? Untuk memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam satu periode serta aktiva pembayaran. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan pada laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun dari tahun ke tahun. Nah, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Seperti itu. Ini adalah contoh Alisa Dealer neraca saldo yang disesuaikan per 31 Maret 2021. Terdapat kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Di sini kode akun dari 111 hingga 715, terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa, modal, hutang, dan beban. Nah, totalnya itu balance antara debit dan kredit sebesar 106.300. Nah,
Eh, Neraca saldo yang disesuaikan ini selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar penyajian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas. Selanjutnya ini adalah contoh analisa dealer laporan laba rugi. Diketahui di sini ada pendapatan saldo sebesar 26 juta, berikut dikurangi beban-beban meliputi beban perlengkapan, beban gaji, listrik, air, dan sewa sebesar 22.420, maka laba bersih sebelum pajak yaitu 3.580. Pendapatan dikurangi total beban-beban tadi. Kemudian laba bersih setelah pajak yaitu sama 3.580.000 karena pajak penghasilannya adalah tidak ada. Nah, laporan laba rugi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus disetorkan ke negara sesuai dengan undang-undang pajak. Kemudian ada analisa dealer laporan perubahan modal. Di sini analisa dealer itu memiliki modal awal sebesar 45 juta dan ada laba bersih tadi sebesar 3.580.000. Kemudian ada Private Nyonya Alisa. Private ini adalah pengambilan pribadi pemilik sebesar 5 juta. Nah, 5 juta dikurangi dari laba bersih 3.580, maka sisa 1.420. Berarti ada pengurangan modal dari modal awal sebesar 45 juta, lalu dikurangi 1.450, maka modal akhir dari Alisa Dealer adalah 43.580.000. Kemudian ada neraca keuangan. Neraca keuangan satu perusahaan dihasilkan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode di sini 31 Maret 2021. Digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis Alisa Dealer. Di mana di sini ada aktiva dan pasiva. Aktiva ada aktiva lancar, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, di mana pasiva lancar berupa hutang lancar dan hutang bank. Lalu ada ekuitas modal Nyonya Alisa, di mana total aktiva dan pasifanya balance, totalnya adalah 78.880.000. Kemudian contoh berikutnya Alisa Dealer laporan arus kas. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di mana dari aktivitas operasi di sini ada penerimaan dari pelanggan sebesar 26 juta. Lalu ada pengeluaran arus kas keluar berupa beban admin dan umum sebesar 22.420.000, maka arus kas masuk dari aktivitas operasi saldo yang tersisa adalah 3.580.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini tuh ada pembelian peralatan dan perlengkapan. Ada 18 macam alat-alat cuci mobil, 1 mesin kompresor, 16 macam oli mobil, spare part, dan suku cadang. Nah, totalnya adalah 20 juta. Kemudian, yang ketiga adalah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Ada setoran modal awal Nyonya Alisa sebesar 45 juta, kemudian ada pinjaman modal 25 juta, lalu ada price-nya sendiri, pengambilan uang pribadi sebesar 5 juta. Nah, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan totalnya adalah 65 juta. Maka arus kas masuk bersih berapa? 65 juta dari aktivitas pendanaan dikurangi 20 juta aktivitas investasi jadi 45 juta. Nah, 45 juta ditambah aktivitas operasi yang bersaldo 3.580. Maka total arus kas bersihnya adalah 48.580.000. Lalu saldo kas awal periode 1 Maret 2021 kan tadi 45 juta ya, setoran modal awal nih.
Kemudian diperoleh laba rugi sebesar 3.580 yang tadi di laporan laba rugi. Kemudian berarti saldo kas akhir periode 31 Maret 2021 sebesar berapa? 48.580. Nah, laporan arus kas ini juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis untuk oleh manajer perusahaan. Oleh siapa? Oleh si Alisa Dealer ini sendiri. Dan pemegang saham serta kreditur sebagai pemberi dana pinjaman dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya termasuk jajarannya. Tuh. Nah, sekian penjelasan saya mengenai financial statement untuk memenuhi syarat tugas pertama di Certified Finance Report. Terima kasih, sampai jumpa kembali.